Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Abdul Aziz sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Di pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pengembangan paragraf. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Siti Kalsum Gitbah, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua yaitu Nur Anggita S sebagai pemateri kedua. Adapun latar belakang dari pengembangan paragraf adalah proses menyusun dan memperluas sebuah paragraf agar ide pokoknya dapat dijelaskan dengan jelas, mendalam, dan logis. Tujuan dari pengembangan paragraf yaitu agar pembaca dapat memahami maksud penulis dengan lebih mudah dan mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai topik yang dibahas. Bagian A yaitu syarat pembentukan paragraf yang baik. Setiap paragraf harus memuat dua bagian penting yaitu kalimat pokok. Kalimat pokok adalah kalimat yang inti dari ide atau gagasan dari sebuah paragraf. Biasanya diletakkan pada awal paragraf, tetapi bisa juga diletakkan pada tengah ataupun akhir paragraf. Kedua itu kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memberikan penjelasan tambahan atau detail rincian dari kalimat pokok suatu paragraf. Syarat pembentukan paragraf yang baik. Yang pertama itu prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan yaitu setiap paragraf sebaiknya mengandung satu gagasan pokok. Yang kedua, prinsip kepaduan atau koherensi. Setiap paragraf haruslah merupakan kumpulan kalimat yang saling berhubungan secara padu, tidak berdiri sendiri atau terlepas satu sama lain. Yang ketiga itu kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kejelasan kalimat, topik, atau gagasan utama. Baik, poin kedua yaitu pola pengembangan paragraf. Yang pertama, pola alamiah, di mana pola alamiah adalah pola urutan yang sesuai dengan keadaan di alam. Pola ini meliputi yang pertama urutan waktu atau kronologis, yang kedua urutan ruang atau spasial, yang kedua pola logis. Pola logis adalah pola pengembangan didasarkan atas jalan pikiran. Pola ini meliputi pengembangan contoh, klasifikasi, familiaritas, akseptabilitas, umum khusus, sebab akibat, klimaks antiklimaks, perbandingan, dan pertentangan. Poin ketiga yaitu tata penulisan paragraf yang baik. Yang pertama, adanya satu kesatuan gagasan, di mana sebuah paragraf yang baik hendaknya hanya mengandung satu gagasan utama yang diikuti beberapa gagasan pengembang atau penjelas. Yang kedua, adanya kepaduan hubungan antar kalimat. Sebuah paragraf harus memperlihatkan kepaduan hubungan antar kalimat yang terjalin di dalamnya untuk mendukung satu kesatuan gagasan. Yang ketiga, adanya ketuntasan informasi, di mana sebuah paragraf yang baik juga harus dapat mengungkapkan gagasan atau informasi secara tuntas. Yang keempat, adanya konsistensi sudut pandang. Sudut pandang atau cara penulis menempatkan diri di dalam tulisannya harus konsisten, termasuk dalam pelibatan pembaca. Yang kelima, adanya keruntutan penyajian. Informasi di dalam paragraf hendaknya disajikan secara runtut dalam pola urutan yang mudah diikuti pembaca. Dan yang keenam, kata ulang dan masalahnya. Kata ulang menurut bentuknya ada beberapa macam, yakni yang pertama kata ulang dengan mengulang seluruh morfem, yang kedua kata ulang berimbuhan, yang ketiga kata ulang yang mengalami perubahan bunyi, dan yang keempat kata ulang dwipurwa. Dapat disimpulkan bahwa proses dari pengembangan paragraf yaitu untuk menjelaskan ide utama dengan lebih jelas, mendalam, dan terstruktur. Melalui pengembangan paragraf, penulis dapat menyampaikan informasi, argumen, atau narasi secara efektif sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Pengembangan paragraf yang baik melibatkan penyusunan ide utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas atau bukti, menciptakan alur yang logis, serta menjaga koherensi dan kohesi. Pengembangan paragraf mempermudah pembaca dalam memahami maksud penulis dalam mengikuti alur pemikiran dalam tulisan. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.